Lynx, bos pertama dan iblis pertama yang dihadapin di game ini, pakai nama iblis kayak kerasa gak natural gak sih? Gue ganti ke petarung aja kali ya. Dia punya 5 pengawal yang harus kita kalahin dulu. Kalau kita main gak ngerti sabar, namatinnya rada susah sih. Soalnya game ini tuh harus grinding habis-habisan dulu. Lynx itu pendiri sekaligus mimpin grup The Order, yaitu grup pembunuh bayaran yang cukup populer di game ini. Lynx juga satu-satunya petarung yang punya mantra bom waktu di senjatanya. Kemunculan Lynx pertama kali itu punya tujuan buat ngebunuh Prince atau pangeran, tapi digagalin sama Sensei. Dan kemudian nyuruh anak buahnya buat ngadepin Shadow, dan akhirnya kalah juga sama Shadow sih. Pas kalah, dia nyerahin segelnya juga ke Shadow, dan di Shadow Gate Lynx balik lagi, tapi perannya di sini sebenarnya baik, karena nyoba cegah si Shadow buka gate-nya. Karena Shima itu ditangkap sama Titan ya. Senjata yang dia pakai itu cakar lengan 3, yang terinspirasi dari Tekokagi dari Shinobi zaman dulu, dan punya shuriken buat jarak jauhnya. Magicnya punya bom waktu, yang bakal meledak dalam 2 detik sama racun yang punya tingkat work paling tinggi, dan makan 3% HP per 5 detik. Special skillnya itu bisa menghilang gitu pakai bom asap, dan gak bisa dilihat sama kita. Tapi skill ini bakal muncul misal dia udah kalah 1 kali. Kalau di Shadow Gate sama Interlude, dia nambahin Force Wave buat kemampuan magicnya. Hermit. Hermit itu sebenarnya sensei yang bijak, dan juga banyak orang takut sama kekuatannya. Selain itu, dia juga punya sekolah atau dojo yang dibangun dari nol. Pas dia udah punya dojo, dia buat liga atau kompetisi gitu, yang mana bakal diajarin teknik rahasianya dia. Dan Hermit itu yang nyelamatin si pangeran juga dari serangan Lynx. Tapi si Hermit juga yang nyewa Lynx buat ngebunuh pangeran. Ya rada aneh gitu juga sih. Pas dipanggil sama pangeran, dia ngaku emang bener nyewa Lynx dan terpaksa biar sekolahnya atau dojonya itu tetap ada dari serangan Shogun. Tapi dia gelut lagi sama Sensei, dan akhirnya dia ngungkapin lokasi persembunyian si Bachar atau salah satu dalang penculikannya. Balik ke kompetisi tadi, si Shadow akhirnya bisa ngalahin Hermit, dan akhirnya diajarin skillnya si Hermit. Tapi syaratnya si Shadow harus habisin si Bachar. Kekuatan pertamanya itu Thunderstorm. Si Hermit ini tapa sambil melayang-layang dan manggil petir terus-menerus. Pas dia tapa, ada pedang yang muterin dia buat ngelindungin dia. Petir ini juga dikategorikan magic, tapi gak ngasih stun atau critical, tapi ngasih damage benturan. Terus Magic Recharge, armor dan helm Hermit punya skill buff yang ningkatin cooldown magicnya sampai 700% tiap dia kena serangan. Pas sudah kalah 2 kali, senjata Hermit bisa ngasih 75% damage reduction kalau serangannya kena. Dan Hermit juga jadi karikatur dari filosofi Qi Tiongkok. Bachar, pas ketemu Sensei, Bachar bilang kebohongan si pangeran dan ngungkap kesepakatan mereka, di mana Bachar dibayar buat nyari spare yang dicari pangeran, dan Sensei pun kecewa. Terus dia ngalahin Bachar, terus pergi. Bachar terus ngungkapin kalau ada cewek yang manipulasi Shogun buat kudeta pangeran demi spare-nya. Akhirnya Bachar bilang ke Sensei lagi buat ngejar ke kapal. Balik ke Shadow, pas dia udah ngalahin Hermit, dia ngumpulin segel buat nutup Shadow Gate-nya. Dan pas dia sampai di kota baru, dia gelut sama bandit di situ. Dan akhirnya Bachar ketemu sama Shadow, dan akhirnya Shadow dengan izin ngalahin Bachar juga, dan ngerebut segel merah darinya. Di Gates of Shadow, Bachar gabung sama iblis buat hentiin Shadow buka gate-nya, biar Titan gak keluar. Dan dia juga fobia Titan ya. Titan itu hal yang paling takutin sama Bachar. Senjata Bachar itu Twin Cleavers, yang pakai mantra bleeding. Buat senjata jarak jauhnya itu bisa berubah-ubah pas dia dikalahin. Awal dia pakai kunai, anak panah, sama cakram. Skillnya itu ada gempa, Bachar hentakin tanah gitu, dan ngasih damage. Terus ada bleeding, yang bisa nguras 6% HP Shadow tiap 5 detik. Skill ini ada di senjatanya. Terus ada frenzy, pas dikalahin 2 kali, armor sama helm dia ngasih efek frenzy, yang ningkatin 150% power selama 5 detik. Wasp, awalnya Wasp dikalahin sama Sensei, pas ngehadang di pelabuhan, dan akhirnya ngasih identitas si cewek tadi yang bernama Widow, sekaligus ngasih tahu lokasi dia. Wasp bilang kalau Widow pengen balas dendam karena pernah ditolak sama pangeran. Dan sebenarnya Wasp punya bapak yang dulunya tuh Raja Bajak Laut, tapi sekarang bapaknya malah ngilang entah kemana. Pas Wasp ini mimpin pasukan bajak lautnya, malah ada perang internal, dan setelah itu ternyata penyebab hilangnya bapaknya si Wasp itu gara-gara Wasp sendiri yang ngebunuh bapaknya. Karena lagi dikontrol sama Widow. Seperti biasa, di Shadow Gate, dia juga ngelawan Shadow buat hentiin buka gerbangnya. Sebenarnya ada konflik gender juga di lore-nya si Wasp, dimana dia pengen kalau cewek juga bisa mimpin, tapi ya gitu, dia dihasut dulu sama Widow. Skinnya si Wasp itu pakai harness ular yang dimodifikasi dan pakai Naginata buat senjata utamanya. Dia juga punya magic element dari Dark Implosion, panah petir, sama api, yang powernya menguat tiap dia kalah. Ditambah skillnya juga bisa meluncur gitu sambil nusuk Shadow. Ya ini bisa dihindarin juga sih sebenarnya. Armor Wasp punya mantra damage return yang bisa balikin 85% kerusakan, kayak dibalikin gitulah damage kita. Terus ada precision. Pas sudah kalah 2 kali, senjata Wasp diperkuat sama precision yang bisa ningkatin critical. Dan fun fact, pas dia meluncur, dia ngeluarin sayap, dan itu sayap beneran. Widow itu balas dendam karena sakit hati, dan pengen mimpin para laki-laki, termasuk manipulasi Shogun buat kudeta pangeran.
Pas Sensei ketemu Widow, Sensei sama Shadow langsung ngajar dengan easy. Terus si Shadow ngambil segel orang dari dia. Dan si Widow pun bilang pangeran udah ngambil spare-nya. Dan jadi hilang kendali. Dan sama kayak bos sebelumnya, si Widow pun ngehalangin Shadow di Shadow Gate. Tapi ya, si Widow ini akhirnya tertarik ke Shadow karena sifatnya yang cool. Dan mungkin jadi cinta sama Shadow. Ini ketahuan karena dia suka ngawasin Shadow ya. Senjata yang dia pakai itu kipas, yang mirip kipasnya Kitana dari Mortal Kombat. Terus dia juga pakai Ghostly Kunai di ronde pertama dan Assassin Dagger kalau kalah 1 kali. Magic dia pakai Energy Ball yang bisa di-upgrade jadi Ice Ball sama Ice Pillar. Kalau kita lawan di Shadowgate, dia langsung pakai Assassin Dagger sama Pilar S-nya. Dia juga punya skill teleport. Pas dia kalah 1 ronde, Widow bisa ngilang pakai cahaya gitu dan balik lagi ke belakang kita. Tapi ya kita bisa juga menghindar. Terus juga ada skill lifesteal. Di kipasnya udah dipakein mantra lifesteal yang bisa mulihin 250% HP dari total damage yang kita kasih. Terus yang terakhir ada regenerasi. Pas dia kalah 2 kali, armornya punya skill pasif yang bisa mulihin 4,5% HP tiap 5 detik. Fun fact, Widow itu satu-satunya yang pernah lihat wajah aslinya si Lynx. Shogun itu panglima perang yang cukup loyal ke pangeran. Dia juga berjuang karena hasutan seorang janda. Ini bukan janda yang kalian maksud ya. Janda ini tuh maksudnya Widow. Demi ngerebut hatinya si Widow, Shogun rela nyewa jegal buat ngebunuh si pangeran. Konflik puncaknya pas pangeran ngerebut spare-nya dan jadi jahat. Dan awalnya si Shogun ini diperintah buat ngebunuh Sensei, tapi akhirnya Sensei sama Shadow menang dengan easy. Awalnya sih si Shogun merintahin pasukan elitnya buat ngebunuh Shadow sama Sensei juga. Tapi ya kayak yang gue ceritain, si Shadow menang terus ngambil segel giok dari Shogun. Dan Shogun sempat ngira kalau Shadow itu pangeran yang hilang. Dan juga cegah Shadow di Shadowgate. Senjata yang dia pakai itu katana sama wakizashi buat finishing move. Buat jarak jauh dia punya kunai angin, sayap naga sama cakram. Sihirnya ada bola api, pilar api sama serangan asteroid. Dan dia pakai sirah Centurion. Skillnya itu unik dimana dia bisa manggil pengawalnya yang gak bisa diserang sama Shadow. Pertama ada Corporal, dia nusuk pakai Yari dan cukup cepat. Kedua Kapten, dia buat tebasan rendah pakai Nodachi. Terus ada Kolonel, nusuk pakai Vicento. Terus Jenderal nebas berputar pakai Glyph dari belakang. Dan yang terakhir itu Major, yang gak pernah dipanggil sama Shogun. Skill pasifnya ada di Damage Absorption. Sirahnya punya peluang buat meniadakan kerusakan dari serangan Shadow. Terus ada Overhit. Senjata utamanya dapat buff ke serangan berikutnya jadi 200%. Titan, antagonis pertama dan juga last boss di Shadow Fight 2. Dia tinggal di Shadow of Gate. Sebenarnya Titan penakluk antar dunia yang ngendalin penduduk asli dunia itu buat jadi pasukannya dan ngecuci otak mereka. Pas datang di Shadow World, dia musnahin suku purba yang gak mau dikendaliin, tapi ada satu orang yang sembunyi. Pas kekurangan pasukan karena pemusnahan tadi, Titan ngejebak 6 prajurit terkuat buat dimasukin ke Shadow of Gate dan ngubah mereka jadi iblis. Strategi dia buat keluar dari gate tuh, dia harus butuh seseorang yang bisa tahan radiasi dari energi bayangan tanpa kehilangan jati dirinya. Orang itu yang nantinya bakal dijadiin wadah juga sama Titan. Tadi kan ada 6 orang. Nah, 5 orangnya tuh gagal dan Shadow jadi yang ke-6 dan bisa tahan dari energi bayangan. Pas Shadow udah nutup gerbang bayangan, Titan ngelancarin serangan balasan dan bawa Mei ke dalam gerbang. Alhasil Shadow juga berkelana nyari segel, yang akhirnya dia bisa buka gerbangnya lagi buat nyelamatin si Mei. Mei juga dicuci otaknya sama Titan dan dijulukin Justice. Pas itu Shadow dibantu sama Shipper dan berhasil buat Mei balik ke normal. Abis itu dia lanjutin gelut sama Titan dan akhirnya Titan kalah karena ya seperti film biasa yang ngeremehin di awal gitu. Akhirnya Titan kalah juga dan muncul ledakan besar yang hapus wujud bayangan Shadow. Titan itu sebenarnya pinter, bahkan udah banyak dunia juga yang dia kuasain. Powernya dari mind control gitu juga udah overpower. Selain itu dia bisa ngerekayasa biologis juga. Cuman ya kalah gara-gara Shadow tuh punya tegat gede. Bukan cuma Shadow sih, kayak suku purba tadi yang gak mau dikontrol juga sama Titan. Skillnya juga lumayan banyak. Yang pertama ada Mind Throw, sihir yang bisa cekik Shadow pakai bola energi gitu terus ngebanting Shadow. Ini juga bisa ngebuang senjata si Shadow. Terus ada Extended Arm, fungsinya kayak pancingan gitu, terus ditusuk sama Desolator dia. Terus ada sundulan, hentakan kaki, sama lemparan jarak dekat. Skill pasifnya ada perisai absolut, dia mampu nangkis semua kerusakan dari satu serangan. Perisainya juga butuh 8 detik buat isi ulang. Jadi 4 detik kalau udah ngalahin Titan 2 kali. Buffnya ada regenerasi, nambahin 4,5% HP tiap 5 detik kalau kena serangan di kepala. Sama mulihin 250% HP juga dari serangan Shadow. Cooldown magicnya juga dipercepat 700% kalau serangan Shadow itu kena kepala. Terus ada sihir yang bisa ngurangin damage kita ke dia sebesar 75%. Dan ada skill Recocket juga, dia bisa blokir serangan jarak jauh, tapi chance-nya cuma 50% doang. Dan yang terakhir, Titan bisa kebal dari serangan mematikan dan nambahin HP-nya dikit.